Saja sekarang kita materi yang selanjutnya yaitu pengaruh ion sejenis. Pengaruh ion sejenis ini merupakan bagian dari bab 5 yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ya. Pengaruh ion senama terhadap kelarutan dalam larutan jenuh Ag2CrO4 terdapat kesetimbangan antara Ag2CrO4 padat dengan ion-ionnya sendiri. Maksudnya ini yang padat dengan ion Ag+ dan ion CrO4. Apa yang terjadi jika ke dalam larutan jenuh tersebut ditambahkan AgNO3? Nah, jadi kita punya Ag2CrO4 tetapi ditambahkan dengan AgNO3 atau kelarutan K2CrO4. Jadi kalau misalnya kita ada Ag2NO3 berarti kan kita punya Ag+ dan NO3-. Sedangkan kalau misalnya ditambahkan dengan K2CrO4 kita memiliki 2K dan CrO4 2-. Penambahan larutan AgNO3 atau K2CrO4 akan memperbesar konsentrasi ion pada Ag+ dan ion pada CrO4 2-. Kenapa? Karena untuk yang Ag dari AgNO3 ini akan menambahkan kepada yang di sini. Ya. Kemudian CrO4 itu sejenis dengan yang ada pada anion dari Ag2CrO4. Sesuai asas Lecatellier tentang pergeseran kesetimbangan, penambahan konsentrasi ion Ag+ atau ion CrO4 2- akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Kemarin ketika pembelajaran KC atau kesetimbangan pasti akan bergeser ke arah kiri. Akibatnya jumlah Ag2CrO4 larut menjadi berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa ion senama memperkecil kelarutan. Ini berdasarkan buku Kinan ya. Langsung contoh soal ya. Contoh soal di sini, bila diketahui Ksp CaF2, hasil kali kelarutan CaF2 adalah 4 kali 10⁻⁻10, maka tentukan kelarutan CaF2 dalam larutan CaCl2 0,01 molaritas. Jadi, hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengionkan CaF2 ini. CaF2 ketika diionkan akan menjadi Ca2+ ditambah 2F2. Ingat ya, Ca-nya itu golongan 2A, jadinya dia mau positif 2, sedangkan di sini F-nya itu golongan 7. Jadinya min negatif 1. Ataupun ini bisa dikalikan silang saja, nggak masalah. Nah, lanjut ya. Karena kita berbicara tentang Ksp atau tentang kelarutan ini kan S ya. Kalau misalnya Ksp itu hasil kali kelarutan. Nah, umpamakan CaF2 ini merupakan S, berarti kalau misalnya saya punya CaF2 jadinya Ca2+ jadinya S. Kemudian ketika saya mempunyai 2F ini pasti menjadi 2S karena ketika S itu koefisiennya 1, kemudian saya ganti ketika diionisasikan di sini koefisiennya 1 juga, maka di sini adalah S. Tapi ketika saya punya di sini koefisiennya 2, sedangkan yang diketahui itu 1, ini ya, yang diketahui itu 1, maka dia berubah menjadi 2S. Oke, ini di materi sebelumnya. Selanjutnya, CaCl2. Ingat ya, di sini ada 2 senyawa, yaitu CaF2 di dalam larutan CaCl2. Nah, jadi ada 2 senyawa. Jadi, senyawa yang pertama kita ionisasikan. Kemudian senyawa yang kedua, CaCl2 atau kalsium klorida ini kita ionisasikan juga. Ionisasikan menjadi Ca2+ dan 2Cl. Sama tadi prosesnya ya. Kenapa Cl2+ ditambah 2Cl? Kemudian kita lihat di sini dalam larutan CaCl2 ternyata 0,01. Jadinya kita masukkan 0,01. Tapi kenapa untuk CaF2 itu S? Karena CaF2 itu belum diketahui, ya nggak? Belum diketahui, sehingga tidak bisa yang namanya kita nulis 0,01. Kalau di sini 0,01 karena dia diketahui.
Oke, lanjut ya. Di sini 0,01 untuk koefisiennya berapa? 1. Ketika saya punya koefisiennya 1 lagi, berarti hasilnya tetap sama, yaitu 0,01. Selanjutnya, ketika saya koefisiennya 2 untuk CL, maka akan diperoleh 0,02. Selanjutnya yaitu untuk ion sejenisnya itu yang mana sih? Nah, ketika memiliki CaF2 dengan CaCl2, ion-ionnya itu berubah menjadi Ca2+ dan 2F. Kemudian yang satunya lagi itu Ca2+ dan 2Cl. Ini kan ion positif dan ion negatif. Secara otomatis yang merupakan ion sejenis adalah milik dari Ca. Ca ini sejenis, ya kan? Nah, ini sama-sama. Nah, ini namanya ion sejenis. Disebut ion sejenis tuh yang ini. Selanjutnya, setelah itu kita cari KSP-nya. Mencari KSP dari CaF2. Kalau CaF2 ini belum diketahui, yang kita ada ya. Maaf. Di dalam soal itu CaF2 itu terdapat 4 kali 10 pangkat min 10. Tapi CaF2 ini dari mana sih asalnya? Kita ionkan lagi ya. Ini merupakan Ca2+ ditambah F2- berasal dari sini. Ini ionisasinya, sedangkan yang Ca2+ yang ada kurung kurawal ini merupakan rumus. Nah, untuk rumusnya silahkan di video sebelumnya mencari rumus KSP. Ingat seperti rumus kesetimbangan hanya saja produknya saja, konsentrasi produknya saja. Kemudian dilanjut ya, KSP-nya karena sudah diketahui, di sini 4 kali 10 pangkat min 10, sehingga langsung dimasukkan saja 4 kali 10 pangkat min 10. Kemudian Ca2+. Nah, Ca2+ ini kita perhatikan di sini. Untuk Ca2+ itu sendiri, kita lihat diketahui atau tidak di bagian sebelah kirinya. Untuk Ca itu ternyata ada S, ada unsur dari S, kemudian ada unsur 0,01, sehingga rumusnya konsentrasi Ca2+ itu S ditambah 0,01. Kenapa sih ditambah? Ya karena ini ada CaF2 di dalam larutan CaCl2, berarti ada 2 Ca di sini dari CaF2 dan Ca dari CaCl2. Jadi ada tambahannya sehingga ditulisnya S ditambah 0,01. 0,01-nya berasal dari konsentrasi dari CaCl2. Untuk F-nya itu sendiri kita lihat di sini konsentrasinya sudah diketahui atau belum ya? Belum. Karena di sini yang kita ketahui adalah 2S. Yang diketahui kita lihat sebelah kiri. Nah, di sini ada 2S, kemudian tidak diketahui pula di sini ada berapa konsentrasinya. Yang kita tahu hanya bagian Ca, sehingga tulisnya tetap 2S pangkat 2. Setelah itu dimasukkan, jadinya 4 kali 10 pangkat min 10 dikalikan 4S2, karena 2S ketika dikuadratkan menjadi 4S. Kenapa untuk bagian di sini hanya 10 pangkat min 2? Tidak kembali nulis di sini. Tidak kembali dituliskan S ditambah 0,01. Hal ini dikarenakan S yang di sini jumlahnya sangat kecil sekali kelarutannya sehingga diabaikan, tidak perlu ditulis. Jadi alasannya seperti itu. Dilanjut seperti matematika biasa, ketika di sininya ada 4S, maka kita tinggal lanjut saja 4S2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 2. Ketika dibagi kan artinya ditambah. Jadi 4S2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 8. Setelah itu S sama dengan 4 kali 10 pangkat min 8 dibagikan 4. 4 dengan 4-nya dicoret sehingga diperoleh 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 8 tinggal dibagi menjadi 2 karena di sini akar ya, sehingga diperoleh 10 pangkat min 4. Lanjut. Ada contoh soal yang
Oke, kita lanjut ke yang soal yang kedua, yaitu kelarutan Ag2CrO4 dalam air 10 pangkat min 4 M. Hitunglah kelarutan Ag2CrO4 dalam apa ini? Dalam K2CrO4 0,01 M molaritas ya. Berarti kita sama ionisasikan dulu Ag2CrO4-nya ini, kemudian kita lihat sehingga diperolehlah Ag2Ag plus ditambah CrO4 2-. Kemudian ingat ya sama seperti yang sebelumnya, kita tinggal perkalian silang saja. Setelah itu kita lihat ternyata Ag2CrO4 kita masih umpamakan adalah S. Selanjutnya, ketika Ag2CrO4 itu sendiri merupakan S dengan koefisien 1, maka ketika saya memiliki koefisien 2, diperolehlah menjadi 2S. Kemudian untuk jika koefisiennya pada CrO4 di sini adalah 1, maka diperoleh 1. Kemudian untuk K2CrO4. K2CrO4 ini ketika diionisasikan menjadi 2K plus ditambah CrO4 2-. Tapi sebelumnya kita lihat ternyata K2CrO4 di sini sudah memiliki molaritasnya sebesar 0,01. Sehingga kita langsung masukkan saja K2CrO4-nya itu adalah 0,01 molaritas. Kemudian untuk 2K, karena di sini koefisien 2K-nya itu sendiri merupakan 2, maka diperolehlah 0,02 dari 0,01 pada K2CrO4 dikalikan 2 berdasarkan koefisien. Kemudian untuk CrO4 koefisiennya itu sendiri adalah 1, sehingga diperolehlah 0,01. Kemudian seperti yang sebelumnya, maka kita tinggal cari KSP CrO4. Rumus KSP-nya itu adalah K2 plus ditambah CrO4 2-. Karena kita hitunglah kelarutan Ag2CrO4 ya. Yang kita cari adalah kelarutan Ag2CrO4, sehingga KSP-nya yang kita perlu tulis adalah K2CrO4. Tetapi KSP di sini sudah diketahui belum untuk KSP-nya? Belum ada ya, karena belum ada sehingga kita harus mencarinya. Ingat rumus KSP itu sendiri tadi K2 plus CrO4 2-. Merupakan konsentrasi produk. Kita lihat kalau misalnya kita memiliki 2S, untuk Ag kan 2S ya. Di sini kita lihat Ag 2S, maka di sini menjadi 2S. Tapi kenapa dipangkatkan 2? Karena dalam rumusnya harus dipangkatkan 2. Ketika untuk bab ini tidak paham, maka diperbolehkan untuk menonton video yang sebelumnya. Kemudian untuk CrO4 di sini itu kita perlihatkan dari sini karena umpamanya adalah S ya, sehingga diperolehlah 2S. 2S pangkat 2 dikalikan S sehingga diperoleh 4S pangkat 3. Kemudian S-nya kita masukkan. S yang diketahui adalah 10 pangkat min 4. Diketahui di dalam soal yaitu 10 pangkat min 4. Kemudian dimasukkan dan diperolehlah 4 kali 10 pangkat min 12. Ketika kalian bingung untuk mencari KSP, saya pernah jelasin bahwa ini terdiri dari berapa ion. Di sini ada 2 ditambah 1 sehingga ada 3 ion elektrolit atau istilahnya adalah elektrolit terner. Sehingga rumusnya pasti 4S pangkat 3. Ini rumus pasti. Ketika dia terner atau memiliki ion jumlahnya N sama dengan 3, maka 4S pangkat 3. Tapi ketika saya memiliki ionnya hanya 2, maka disebut istilahnya adalah biner. Biner itu S pangkat 2. Setelah itu kita kembali ke sebelah kanan ya. Untuk yang Ag2C, karena sudah diketahui KSP-nya adalah 4S 10 pangkat min 2, maka kita langsung masukkan saja. Sehingga diperolehlah 4 kali 10 pangkat min 12, Ag-nya dimasukkan 2S, sama seperti tadi, ion sejenisnya adalah CrO4, karena di sini yang sama adalah CrO4.
4. Ketika saya memiliki untuk AG, itu tidak mungkin sama ya, karena di bawahnya adalah K. Jadi yang dipakai adalah CrO4 2- dan CrO4 2- pada K2CrO4. Nah, jadi S dengan ini ditambahkan, kemudian sehingga diperoleh S ditambah 0,01 seperti sebelumnya. Karena nilai S ini sangatlah kecil, maka diabaikan. Sehingga diperolehlah 4 kali 10 pangkat min 12 dikali 4S pangkat 2 dikalikan 10 pangkat min 2. Kemudian diperoleh lagi 4S kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 2. Kalau dibagi berarti artinya dikurangi ya. Ditambah maksudnya. Ditambah, karena di sini minus jadinya dikurangi. Nah, diperolehlah 4 kali 10 pangkat min 10. Sama seperti sebelumnya, tinggal perhitungan matematiknya saja. Sehingga diperolehlah S sama dengan akar dari 4 10 pangkat min 10. 4-nya kita coret, kemudian tinggal akar dari 10 pangkat min 10. Hasilnya adalah S sama dengan 10 pangkat min 5. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.